Tidak ada yang menyangka bahwa Wei Wan Kong akan tiba-tiba meledak. Wei Wan Kong sangat cepat dan dalam sekejap mata dia mencapai di depan Repan dan menampar Repan dengan telapak tangannya. Wei Wan Kong adalah pria kuat alam bela diri roh dan dia menebak dengan marah. Jika telapak tangan ini nyata, Repan pasti akan mati. Repan tertindas oleh momentum kuat lawan dan tidak bisa menghindar sama sekali. Perbedaan antara kekuatan keduanya terlalu besar. Berani. Pada saat ini Su Hong berteriak keras, menginjak kakinya. Ki sejatinya meledak bergegas menuju Wei Wan Kong dan menampar kepalanya dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, jika Wei Wan Kong terus menembak meskipun dia bisa membunuh Repan, dia harus menanggung tamparan Su Hong secara tiba-tiba. Dengan telapak tangan Su Hong ke bawah, belum lagi kepala Wei Wan Kong bahkan baja pun akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat, Wei Wan Kong harus menyerah pembunuh Repan dan melawan Su Hong. Dengan pukulan backhandnya, ledakan dengan telapak tangan mereka saling berhadapan. Ada ledakan dan energi yang kuat menyapu. Pedal, pedal, pedal. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama. Dan mereka berbagi rata. Karena Repan begitu dekat bahkan akibatnya membuatnya mundur belasan langkah. Wajahnya pucat dan hampir terluka. Wei Wan Kong, Su Hong berteriak dengan keras. Seperti guntur dan niat membunuh muncul di matanya. Kamu benar-benar membunuh putraku di keluarga suku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Su Hong, tidak ada? Beruntung anakmu. Menghadapi Su Hong yang marah, Wei Wan Kong tampak tenang dan tidak mengambil hati. Moer, kamu baik-baik saja. Su Hong melirik Wei Wan Kong dengan acuh tak acuh datang ke sisi Repan dan buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja, terima kasih ayah. Repan mengangguk dan segera menatap Wei Wan Kong. Matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Anjing tua, aku menulis apa yang terjadi hari ini, dan aku akan membunuhmu di masa depan. Suara Repan dingin dan niat membunuh yang kuat membuat orang bergidik. Hanya karena kamu sia-sia, Wei Wan Kong menghina dan segera mengedipkan mata di belakangnya. Di tengah kerumunan keluarga Wei, seorang pemuda arogan melangkah keluar dengan tombak panjang di tangannya. Sampah, kamu telah membunuh tuan muda keduaku dari keluarga Wei. Kejahatannya tidak dimaafkan. Dan sekarang aku Wei Liang menantangmu. Kamu pertempuran hidup dan mati. Apakah kamu berani bertarung? Wei Wan Kong gagal membunuh Repan dengan satu pukulan. Jelas tidak mungkin melakukan tembakan lagi, jadi dia meminta orang untuk melawan Repan dan ingin membunuh Repan secara langsung. Pertempuran hidup dan mati. Semua orang di keluarga Su memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Wei Liang ini adalah anak jenius dari keluarga Wei. Dia masih muda dan ringan dan sudah memiliki Ki Revening tingkat ke-6. Namun dia benar-benar membuka mulutnya untuk menantang Repan. Wei Wan Kong keluarga Wei Anda. Wei Liang sudah berusia 17 tahun. Dia 3 tahun lebih tua dari saya dan telah mencapai tingkat ke-6 permurnian Ki. Apakah saya benar? Su Hong mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sangat malu dengan keluarga Wei tetapi kamu menentangku. Pada usia dan tingkat kultivasi seperti itu, Su Hong secara alami mengerti apa yang dimaksud Wei Liang dengan langkah ini. Bukankah kamu hanya ingin membunuh putranya dalam perkelahian? Mendengar ini, Wei Liang tersenyum ringan. Patriark Su, memang benar bahwa saya 3 tahun lebih tua dari Repan. Tapi ini bukan alasan untuk pengecut. Anda, usia saya selalu 3 tahun terpisah dari dia. Bisakah kita pernah bersaing? Wei Liang memandang Repan tersenyum menghina dan berkata, Repan, jika kamu mengakui bahwa kamu sia-sia,
dan kamu sendiri menghapus kultivasimu dan menebus kesalahan dengan tangan dan kakimu. Kamu dapat menghindari pertempuran ini. Repan melirik ke pihak lain dengan dingin. Apa tingkat kepemulihan Ki? Oke, saya menerima tantangan Anda, tetapi waktunya akan ditetapkan dalam setengah bulan. Repan tidak ragu-ragu dan langsung menyetujui tantangan lawan. Repan, Suhong terkejut. Ayah, aku punya rencana sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Repan melambaikan tangannya. Suhong mengerutkan kening tetapi berpikir. Putranya selalu tenang dan bukan orang yang sembrono. Dia tidak mengatakan apa-apa. Oke Repan, ini yang kamu katakan. Setelah setengah bulan di alun-alun pusat kota Lingyang, kamu dan aku akan bertarung sampai mati. Wei Liang sangat gembira, sedikit penghinaan melintas di matanya. Pada saat ini semua orang di keluarga Wei tertawa dengan tatapan jijik di mata mereka. Setelah setengah bulan Repan pasti akan mati. Para tetua keluarga Su juga mencibir dalam hati mereka. Namun hidup dan mati Repan tidak ada hubungannya dengan mereka. Buang-buang roh pelindung tingkat pertama manusia. Dia akan mati jika dia mati, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Patriark Su, sampai jumpa setengah bulan lagi, selamat tinggal. Setelah itu semua orang di keluarga Wei pergi dengan puas. Dengan kepergian keluarga Wei, pertempuran hidup dan mati antara Repan dan Wei Liang setengah bulan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh kota Lingyang. Untuk sementara waktu, jalan-jalan dan ganggang membicarakannya di halaman. Repan dan ayahnya Suhong duduk berhadapan. Repan, apakah terlalu sembrono bagimu untuk menyetujui tantangan Wei Liang? Suhong marah sedikit gelisah. Ayah, jangan khawatir. Aku yakin aku akan mengalahkan Wei Liang dalam waktu setengah bulan. Repan berkata dengan percaya diri. Melihat wajah percaya diri Repan, Suhong mengangguk tak berdaya. Berpikir bahwa kekuatan Repan baru-baru ini telah meningkat pesat, dan dia mungkin memiliki petualangan yang hebat. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Repan Luo merenung lalu meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan spar putih susu dari cincin penyimpanan dan bertanya, Ayah, dapatkah kamu mengenali spar jenis apa ini? Ketika Sohong melihatnya, dia segera menyipitkan mata dan bertanya, Repan, ini adalah roh batu. Di mana kamu mendapatkannya? Batu Ling. Ini saya dapatkan secara tidak sengaja, Ayah. Apa fungsi batu roh ini? Tanya Repan. Batu roh mengandung sejumlah besar energi spiritual yang dapat diserap ke dalam tubuh untuk meningkatkan basis kultivasi. Namun, hanya pejuang spiritual yang dapat menggunakannya, karena energi spiritual yang terkandung dalam batu roh sangat besar, mudah agar prajurit pemurnian Ki meledak dan mati. Harga batu roh sangat tinggi. Batu roh kamu seharusnya menjadi batu roh tingkat terendah yang paling buruk. Tetapi bahkan batu roh tingkat rendah yang paling buruk pun bernilai ribuan tael emas. Batu spiritual langka. Bahkan keluarga Sukita tidak bisa mendapatkan banyak dalam setahun. Ini sangat berharga. Repan terkejut. Ayah, aku punya banyak batu roh di sini. Kamu bisa menggunakannya dengan lambaian tangan Repan. Setumpuk kecil batu spiritual yang bersinar muncul di atas meja batu. Jumlahnya tidak kurang dari 100. Apa? Suhong tiba-tiba melebarkan matanya dan melihat pemandangan di depannya. Dengan tak percaya, 100 batu roh. Setiap keping bernilai ribuan tael emas. Tambahkan hingga ratusan ribu tael emas, yang setara dengan pendapatan seluruh keluarga Su selama beberapa tahun. Ayah, aku memasuki gua senior secara kebetulan. Batu-batu spiritual ini semuanya diperoleh dari goa. Menghadapi mata ayahnya yang ragu, Repan berkata dengan jujur. Sohong menekan keterkejutan di hatinya, merenung sejenak dan berkata, Repan, karena batu spiritual ini milikmu, ini adalah kesempatanmu dapat menyimpannya. Kekayaan ini cukup untuk kamu beli banyak sumber daya. Budidaya, tingkatkan kekuatanmu dengan cepat. Suhong menolak Repan dan meminta batu roh ini. Haha,
Ayah, terima kasih batu roh ini. Aku masih punya beberapa. Repan tersenyum kecil, total ada sekitar 200 batu roh. Dia mengeluarkan setengahnya dan sekarang masih ada sekitar 100 keping di cincin penyimpanan. Lab banyak lagi. Sohong tertegun sejenak lalu mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka anak kamu memiliki pertulangan yang begitu besar. Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan menerima batu roh ini. Dengan batu roh ini saya bisa membuat terobosan untuk ayah saya. Kultivasi sudah dekat. Sohong sangat senang dan tersenyum. Basis kultivasi Sohong telah mencapai puncak tingkat keempat dari alam bela diri spiritual. Dia telah terperangkap di alam ini selama bertahun-tahun. Sekarang dia memiliki begitu banyak batu roh. Tidak akan lama sebelum dia dapat dipromosikan menjadi tingkat kelima dari alam bela diri spiritual. Setelah dipromosikan ke tingkat kelima dari alam bela diri spiritual, akan ada beberapa lawan di kota Linjang. Etelah Songyong pergi, Setelah Suhong pergi, Repan bersiap untuk berlatih. Ada seorang gadis cantik di luar pintu. Alis gadis itu melengkung dan mata musim gugurnya seperti air. Itu adalah Su Qingqing. Saudara Repan, maafkan aku. Ini semua sekarena aku. Jika bukan karena aku, keluarga Wei tidak akan datang kepadamu. Wajah Su Qingqing penuh dengan rasa bersalah dan dia terus meminta maaf kepada Repan. Dia mendengar bahwa keluarga Wei memaksanya untuk datang dan bahwa Repan dan Wei Liang akan berjuang untuk hidup dan mati dalam waktu setengah bulan dan dia langsung cemas. Haha, Qingqing, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, tidak apa-apa. Repan tersenyum dan menghibur. Wei Liang hanyalah salah satu saja. Saya belum memperhatikannya. Apakah kamu pikir saya akan kalah? Tidak, kakak Repan pasti akan menang. Su Qingqing menggelengkan kepalanya dan menegakkan. Haha, tidak apa-apa. Tetapi meskipun dia sangat yakin bahwa Repan bisa menang, mata Su Qingqing masih penuh dengan kekhawatiran. Wei Liang adalah seniman bela diri jenius dari keluarga Wei dan kekuatannya sangat kuat. Qingqing, bisakah kamu membangkitkan roh pelindungmu tahun depan? Berlatihlah dengan keras di masa depan dan ketika kamu menjadi lebih kuat, tidak ada yang akan merasa ingin menggertakmu lagi. Repan masih memiliki kesan yang baik tentang gadis sederhana ini. Terutama karena kecantikannya. Ya, Qingqing harus menjadi pria yang kuat di masa depan. Dan dia juga bisa melindungi kakak tertua Repan. Gadis itu memiliki wajah yang serius dan cukup imut. Setelah mengobrol dengan Su Qingqing sebentar, dan setelah mengirim pihak lain pergi, Repan mulai berlatih. Repan duduk bersila melepaskan pandangannya, melepaskan roh pelindungnya, dan terus menyerap energi spiritual surga dan bumi. Kultivasinya saat ini berada di level ketiga Qi Revening dan karena dia telah berlatih Hun Yuan Wan, Qi Taishu, Qi sejatinya sangat kental dan sangat kuat dan itu tidak jauh lebih buruk daripada level keempat Qi Revening. Adapun kekuatan fisiknya, dia memiliki kekuatan 4 harimau dan dia bisa melawan seniman bela diri pemurnian Qi tingkat keempat dengan tubuh fisiknya sendiri. Namun meski begitu, dia tidak mungkin menjadi lawan Wei Liang bagaimanapun. Wei Liang adalah seniman bela diri tingkat 6 yang menyempurnakan Qi. Dengan perbedaan dua alam, meskipun Repan juga telah berlatih seni pedang, angin ilahi, dan langkah bayangan, dua roh pelindung tingkat ketiga, dia hanya berlatih selama 3 hari. Dan dia hanya dapat dianggap sebagai alam tingkat pemula, dan peningkatan kekuatan tempur sangat besar. Terbatas setelah berlatih selama 2 jam. Repan membuka matanya dan berhenti. Berlatih setelah meletakkan beberapa makanan kering dan air minum di cincin penyimpanan. Repan memakai pedang panjang dan berjalan keluar. Dia akan melakukan perjalanan lagi ke Windy Mountain. Meskipun roh pelindungnya saat ini telah mencapai peringkat kelima dari tingkat manusia. Dan kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat, sangat sulit untuk mengalahkan Wei Liang. Dalam waktu setengah bulan setelah berlatih langkah demi langkah, hanya dengan melatih dan membunuh dia dapat meningkatkan kekuatannya. Paling cepat, roh pelindung yang melahapnya cukup menentang langit. Dia tidak hanya bisa melahap roh binatang dan roh bela diri dan meningkatkan tingkat roh pelindungnya. Dia juga melahap darah dan esensi.
dan meningkatkan kultivasinya. Pertarungan yang sebenarnya membunuh adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Repan juga berpikir untuk membeli roh binatang. Dia sekarang memiliki banyak batu roh dan dia dapat menjual puluhan ribu tile emas hanya dengan menjual beberapa keping. Namun Repan masih melepaskan ide ini, dan harta berharga seperti batu roh harus disimpan untuk digunakan nanti. Melewati bidang roh pelindung keluarga. Bidang roh pelindung cukup ramai saat ini, dan lusinan anak-anak dari keluarga Su berkumpul, berteriak satu demi satu di tengah arena roh pelindung. Angin berderu dan energi meraung, dan dua sosok muda bertarung. Hah, ini Subaji. Repan melirik secara acak dan melihat bahwa di antara keduanya berkelahi salah satunya adalah Subaji, yang sudah lama tidak melihatnya. Dan orang yang melawannya adalah seorang pemuda kokoh berusia 18 atau 19 tahun. Nama pemuda ini adalah Su Peng. Dia adalah pria muda yang kuat dari keluarga Su. Pada usia 18 tahun dikatakan bahwa basis kultivasinya telah mencapai puncak tahap kelima pemurnian Qi. Di lapangan keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pertempuran dan sulit untuk membedakan mereka untuk sementara waktu. Saudara Subaji benar-benar luar biasa. Itu hanya begitu lama dan kekuatannya tidak kalah dengan Su Peng. Apa yang aneh tentang ini? Saudara Subaji adalah roh pelindung tingkat manusia tingkat kelima dan jenius pertama dari keluarga Su saya. Saudara Subaji telah dikultivasikan dengan penuh semangat oleh klan. Setelah sekian lama mundur, kali ini kekuatannya secara alami meningkat tajam. Haha, saya pikir itu tidak akan lama sebelum kekuatan kakak Subaji akan dapat mengejar Su Tang Tianhao, tuan pertama dari keluarga Su saya. Suasana di tempat kejadian sangat panas dan semua murid membicarakannya. Pertempuran antara keduanya di lapangan juga semakin memanas. Akhirnya Subaji menemukan kekurangan pada Su Peng, dan serangan berlanjut. Su Peng yang memukul mundur lagi dan lagi. Subaji mengejar kemenangan dan akhirnya sebuah pukulan mengenai dada Su Peng, menyebabkan Su Peng muntah darah ke belakang. Oh kakak, Subaji menang. Hidup kakak Subaji. Dengan kemenangan Subaji, tsunami teriakan meletus dari tempat kejadian. Dalam sikap Subaji, dia bersemangat tinggi, matanya melihat sekeliling dan wajahnya yang sedikit terangkat penuh dengan kebanggaan. Pada saat ini Subaji melirik dari sudut matanya dan menemukan Repan tidak jauh. Subaji tiba-tiba tersenyum menghina. Yo, bukankah ini jenius pertama keluarga suku? Subaji mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Repan yang tidak jauh dari sana. Ejekan yang jelas terlihat. Haha, ini sampah. Omong kosong ini berakhir dalam beberapa hari. Ketika banyak murid keluarga Su melihat Repan, wajah mereka penuh dengan ejekan. Meskipun Repan baru-baru ini mengalahkan Su Heng dan menghapus Wei Lin, tuan muda kedua dari keluarga Wei, reputasinya sangat terguncang. Tetapi di mata semua orang ini hanyalah pemulihan sementara. Roh pelindung dari peringkat pertama tingkat manusia ditakdirkan untuk tidak berguna seumur hidup. Repan melirik semua orang dengan dingin, mengabaikannya dan berjalan maju sendiri. Berhenti. Mata Subaji menjadi dingin dan bersiap dari kerumunan. Melangkah keluar dan menghentikan Repan. Beraninya sampah berani mengabaikannya, membakarnya. Repan, apakah kamu ingin bermain dan belajar satu sama lain? Aku bisa memberi 100 pukulan. Mata Subaji menunjukkan penghinaan dan seringai muncul di sudut mulutnya. Biarkan 100 pukulan ini jelas merupakan penghinaan yang terang-terangan. Tidak tertarik, Repan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak tertarik? Dalam setengah bulan kamu tidak akan memiliki kesempatan jika kamu ingin tertarik. Subaji mencibir dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa kamu bodoh atau tidak berguna. Tetapi kamu sebenarnya sedang berjuang mati-matian dengan Wei Liang. Kamu sebaiknya menikmati setengah bulan terakhir ini. Subaji mencibir dalam hatinya. Bertarung melawan Wei Liang, bukankah kamu mencari kematian? Menang atau kalah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Subaji tersenyum ringan. Sebenarnya sejak kami membangkitkan roh pelindung kami
Kamu telah kehilangan kualifikasi untuk membuat saya memperhatikan. Apakah itu kehormatan, status keluarga, atau wanita? Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Subaji dalam suasana hati yang baik saat sekarang. Dia adalah roh pelindung tingkat manusia tingkat kelima, jenius pertama dari keluarga Su. Kultivasinya telah berkembang pesat dan status keluarganya terus meningkat. Repan sekarang benar-benar diabaikan olehnya pada saat ini. Mengejek Repan tetap muka. Dia membuatnya merasa sangat segar dan seluruh orang itu seperti peri. Apakah itu? Repan mengangkat alisnya dan mencibir. Sebenarnya aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu, karena kamu sama sekali tidak ada di mataku. Kamu hanya badut. Anda, Subaji sedang terburu-buru dan wajahnya pucat pasi. Kamu menjadi sombong selama beberapa hari lagi. Setelah setengah bulan aku akan pergi dan melihat bagaimana kamu mati. Subaji menekan amarah di hatinya ketika dia memikirkan kehidupan Repan segera. Repan mencibir mengabaikan pihak lain dan melangkah pergi. Mati, tidak yakin siapa yang hidup dan siapa yang mati. 80 mil jauhnya dari kota Linyang. Di jalan setapak yang tanduh hijau. Repan membawa pedang panjang di punggungnya, membuka gerakannya dan bergegas menuju pegunungan Yaufeng. Pegunungan Yaufeng lebih dari 100 mil jauhnya dari kota Linyang. Dan dengan kecepatan Repan itu dapat dicapai dalam waktu sekitar setengah jam. Bau darah yang kuat. Repan yang sedang terburu-buru di jalan mengerutkan kening. Dia sangat merasakan ada bau darah yang kuat di udara dan di dekatnya. Apa yang telah terjadi? Dari mana datangnya bau ini yang begitu kuat? Repan berhenti merenung sejenak dan kemudian mengikuti bau itu. Ingin melihat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, sebuah desa muncul di depan mata Repan. Desa itu tidak besar dengan sekitar 100 keluarga. Tetapi pada saat ini seluruh desa bobrok. Sejumlah besar rumah runtuh dan desa itu penuh dengan mayat. Darah merah mewarnai bumi menjadi merah. Dan darah mengalir ke sungai seperti neraka asuransi. Bau yang kuat terpancar dari desa. Ini adalah Repan terkejut. Meskipun dia telah melihat angin kencang dan ombak, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Siapa yang begitu kejam? Dia benar-benar membantai seluruh desa. Kemarahan Repan muncul di hatinya dan cahaya dingin berkedip di matanya. Mengambil napas dalam-dalam, Repan terbang ke depan dan berjalan ke desa. Seluruh desa menjadi sunyi senyap. Mayat-mayat yang berserakan, tunggul yang berserakan, dan lengan yang patah dan darah merah membuat orang sakit. Di antara orang-orang itu ada banyak wanita dan anak-anak tua dan lemah. Repan melihat seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun di dekat dinding tidak jauh menusuk tubuhnya dengan pisau dan jatuh ke dalam darah. Semua ini membuat Repan sangat marah di dalam hatinya dan wajahnya suram seperti air. Bagaimana orang bisa begitu tidak manusiawi, melakukan hal yang membuat orang dan dewa marah? Apa? Tiba-tiba erangan kecil memasuki telinga Repan. Ekspresi Repan berubah dan dia dengan cepat berlari ke sumber suara. Tidak lama kemudian dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Di reruntuhan yang runtuh, orang tua itu berlumuran darah dan setengah hidup. Dan setengah dari tubuhnya tertekan di bawah puing-puing. Dia terluka parah. Tetapi dia masih hidup. Orang tua, bagaimana kabarmu? Repan bergegas maju menyingkirkan reruntuhan dan membantu lelaki tua itu berdiri. Saya melihat perut lelaki tua itu dibelah oleh pisau tajam dan ususnya mengalir keluar. Jelas dia tidak bisa bertahan kejahatan. Tuhan tidak adil. Pria tua itu kesurupan dan menangis. Orang tua, ada apa? Repan bertanya. Setelah beberapa saat lelaki tua itu berhenti menangis dan matanya beransur-ansur menjadi lebih jernih. Adikku, selamatkan cucuku. Tolong selamatkan cucuku. Pria tua itu memandang Repan dan tiba-tiba meraih tangannya dengan erat wajahnya memohon. Orang tua, jangan khawatir. Katakan padaku apa yang terjadi. Repan bertanya. Itu desa Pedang Darah, binatang buas desa Pedang Darah yang mengobrak-abrik desa kami dan membunuh semua penduduk desa.
Wajah lelaki tua itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan dan matanya mengungkapkan kebencian yang tak tertandingi. Apakah itu desa Pedang Darah? Mata Repan menyipit. Dia pernah mendengar tentang benteng Pedang Darah ini. Dikatakan sebagai gerombolan bandit yang jaraknya ratusan mil dari kota Linyang. Namun meskipun desa Pedang Darah ini semuanya jahat, ia juga sangat sadar diri. Mereka tidak pernah memprovokasi kekuatan yang sedikit lebih kuat dan mereka hanya menyerang beberapa orang yang lemah. Oleh karena itu, desa Pedang Darah mampu bertahan selama bertahun-tahun tanpa musnah. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Kekuatan apa yang mereka miliki? Mata Repan dingin dan niat membunuh yang mengerikan muncul di hatinya. Tidak banyak dari mereka, hanya ada tim kecil yang berdiri dari sekitar 20 orang. Tetapi mereka pada dasarnya adalah master tingkat ketiga Ki Kerepening dan atasnya. Dan kekuatan mereka sangat kuat. Orang tua itu berdarah lalu banyak dan suaranya menjadi semakin lemah. Hanya ada 5 pembangkit tenaga listrik pemurnian Ki di desa kami. Dan mereka sama sekali bukan lawan mereka. Dan mereka akan segera membunuh mereka semua. Adik laki-laki, kamu menyelamatkan cucuku. Cucu perempuanku dibawa pergi oleh mereka. Selama kamu bisa menyelamatkannya, aku akan memperlakukanmu sebagai sapi dan kuda di kehidupan selanjutnya. Orang tua itu memohon kepada Repan. Tidak peduli seberapa kuat Repan, apakah dia bisa mengalahkan para bandit. Namun dia juga dapat melihat bahwa pakaian Repan lebih mewah. Dia pasti anak dari keluarga besar. Dan dia pasti bisa menyelamatkan cucunya. Orang tua, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan cucumu. Repan mengangguk erat. Pada saat ini hatinya cukup rumit. Ini adalah inti dari dunia ini yang lemah hanya bisa dibantai oleh orang lain, dan yang kuat bisa bertindak sembarangan. Bagus-bagus, terima kasih adik kecil. Senyum akhirnya muncul di wajah lelaki tua itu dan kemudian dengan kemiringan kepalanya dia pergi. Repan bangkit mengepalkan tinjunya dan alisnya penuh dengan niat membunuh. Kamu bajingan seharusnya tidak hidup di dunia ini sama sekali. Segera Repan menghindar dan pergi, mengejar jejak tapal kuda di luar desa. Desa itu dijarah sebelum lama ini, dan orang-orang di desa Pedang Darah seharusnya tidak pergi jauh. Repan akan membunuh semua binatang buas ini. Menyetir. Sekelompok bandit dari Bloodsword Pairage mengendarai kuda mereka di bawah selangkangan mereka, mengemudi di jalur gunung. Kelompok bandit ini tidak pergi terlalu cepat karena masih ada 20 atau 30 wanita di mereka. Dalam kelompok wanita ini, yang lebih tua adalah wanita berusia 30 dan 40-an. Yang lebih muda adalah gadis berusia 12 tahun atau 13 tahun. Apakah mereka wanita atau gadis? Mereka semua cantik. Saudara-saudara, istirahatlah di tempat sebentar. Lalu pergilah setelah makan malam. Kapten Bandit Jangkung memberi perintah kepada bawahannya. Segera sekelompok bandit berhenti beristirahat di tempat menyalakan api unggun dan memanggang permainan. Sekelompok besar wanita juga dikumpulkan oleh mereka. Hai, aku tidak menyangka akan keluar kali ini dan mendapatkan begitu banyak hal bagus. Aku tidak sabar. Seorang bandit dengan senyum cabul menatap mata sekelompok wanita, mengungkapkan keinginan telanjang. Aha, saya belum melihat daging dan ikan selama lebih dari sebulan. Ketika saya kembali kali ini, saudara-saudara, kita dapat bersenang-senang. Pencuri lain dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Matanya tertuju pada salah satu gadis berbaju hijau dan berkata dengan wajah penuh nafsu, gadis ini benar-benar hebat, gila, saya telah tumbuh dewasa. Saya belum pernah melihatnya seperti ini. Gadis yang benar. Di antara kelompok wanita ini, seorang gadis berusia 14 tahun atau 15 tahun. Di Tingxingyi, penampilan gadis ini sangat luar biasa. Dia menonjol dari kerumunan dan cukup menarik perhatian. Meskipun gadis itu berpakaian sederhana, dia masih tidak bisa menyembunyikan aura seperti bunga teratai hijau yang mekar. Ketiga, jika kamu tidak ingin mati, jangan perhatikan dia. Gadis ini aku akan kembali dan mendedikasikannya untuk kepala desa. Mata Kapten Bandit itu dengan dingin dan dia memarahi. Hai, karena itu akan diberikan kepada pemilik desa, tentu saja aku tidak akan melakukannya. Pencuri berwajah bekas luka memikirkan keganasan pemilik desa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan tersenyum.
Ding ding deng. Pada saat ini salah satu wanita muda sementara para bandit tidak memperhatikan melarikan diri dan berlari puluhan meter dalam sekejap mata. Hei kapten, serahkan gadis kecil ini padaku. Bandit berwajah bekas luka itu mencibir dan tidak sabar untuk segera mengejarnya. Setelah beberapa saat, dia menangkap wanita muda. Haha, saudara-saudara masih ingin melarikan diri di tangan Lauzu, dan Lauzu akan meluruskan padi tempat sekarang juga. Bandit berwajah bekas luka itu tersenyum jahat dan menyeret wanita muda itu ke rumputan di sebelahnya. Apa? Tidak lama setelah bandit berwajah bekas luka memasuki rumput, teriakan nyaring datang dari rumput. Apa yang terjadi? Kita lanjut di bab selanjutnya. Sampai jumpa.